Anda pasti pernah ya ngerasa ada sesuatu yang disembunyikan sama anak. Tapi pas ditanya, mereka cuma diam 1000 bahasa. Nah, di bahasan kali ini kita akan bongkar satu hal penting. Kenapa justru anak yang paling takut dimarahi malah jadi yang paling jago menyimpan rahasia? Yuk kita selami bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama, cerita di balik diam. Nah, di sini kita bakal coba lihat lebih dalam momen-momen hening yang bikin kita sebagai orang tua tuh gelisah. Tahu kan saat intuisi kita bilang ada yang nggak beres, tapi yang kita dapat cuma diam. Nah, ini dia. Pernah nggak sih anak Anda bilang nggak apa-apa kok? Padahal Anda tahu, Anda yakin banget ada sesuatu yang lagi disembunyiin. Duh, rasanya tuh frustrasi banget ya. Kita jadi nggak berdaya dan pasti bertanya-tanya, kenapa sih kamu nggak mau jujur aja sama ayah bunda? Nah, sekarang kita coba geser sedikit ya sudut pandang kita. Gimana kalau ternyata ini semua bukan soal bohong, tapi soal sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu rasa takut. Dan inilah kuncinya. Oke, lihat perbandingan ini deh. Yang sering kita lihat di permukaan itu apa? Wah, anak saya nggak jujur. Gampang banget kan kita kasih label seperti itu. Tapi, coba kita gali lebih dalam. Yang sebenarnya terjadi adalah anak kita itu sedang takut. Dan yang penting untuk digarisbawahi, mereka bukan takut sama kesalahannya loh, tapi mereka takut sama reaksi kita. Ini beda banget, dan cara kita memandang ini akan menentukan semua langkah kita selanjutnya. Pola ini sering banget terjadi tanpa kita sadar loh. Coba bayangin, setiap kali anak bikin salah, reaksi kita langsung marah, bentak, atau kasih hukuman berat. Nah, secara nggak langsung, mereka itu belajar satu hal yang sebenarnya menyakitkan. Oh, ternyata jujur itu bahaya. Biar aman, lebih baik aku bohong aja atau sembunyiin. Terus solusinya gimana dong? Jawabannya ada di satu kata yang penting banget. Rasa aman. Kunci untuk membuka pintu kejujuran mereka ia dengan menciptakan sebuah lingkungan di mana mereka merasa aman untuk jujur. Coba deh, kita renungkan kalimat ini bareng-bareng. Kejujuran anak tumbuh dari rasa aman, bukan dari rasa takut. Wah, ini ngubah cara pandang kita banget kan? Jadi, tujuan kita itu bukan lagi untuk maksa anak jujur, tapi untuk mengundang mereka biar berani jujur. Karena apa? Karena mereka percaya sama kita. Oke, terus gimana caranya menciptakan rasa aman itu? Ada 3 pilar penting nih. Pertama, nada bicara kita. Coba deh perhatikan, nada kita itu lebih mirip interogasi polisi atau undangan buat ngobrol santai. Kedua, ubah fokus. Daripada buru-buru menghakimi, coba deh prioritaskan untuk mendengar. Dengerin aja dulu cerita mereka sampai selesai ya. Dan yang paling penting, pastikan rumah jadi tempat teraman buat mereka. Tempat di mana ngaku salah itu bukan cuma boleh, tapi juga diterima dengan aman. Dan hasilnya, luar biasa. Kalau anak sudah merasa aman, mereka nggak akan nunggu masalahnya jadi besar dan ribet dulu. Justru sebaliknya, mereka bakal datang ke kita pas masalahnya masih kecil. Kenapa? Karena mereka tahu kita ini timnya, bukan hakim yang siap ketok palu. Oke, kita udah paham kenapanya, sekarang kita bahas gimananya. Ini dia langkah-langkah nyata yang bisa langsung Anda coba. Cuma ada 3 langkah sederhana, tapi dampaknya bisa besar banget. Nomor 1, pas tahu anak berbuat salah, langkah pertama itu buat kita dulu, bukan buat mereka. Tenangin diri, tarik napas panjang. Itu aja udah ngebantu banget. Kedua, kasih panggung buat mereka cerita. Jangan dipotong, dengerin aja dulu cerita versi mereka sampai tuntas. Dan yang ketiga, fokusnya adalah membangun kepercayaan, bukan membangun ketakutan. Ingat itu terus ya. Satu hal penting yang perlu kita ingat terus, anak itu nggak ujuk-ujuk jadi jago bohong. Nggak, mereka itu pembelajar yang luar biasa. Kalau mereka belajar sembunyi, itu artinya mereka cuma beradaptasi dengan cuaca di rumah. Lingkungan yang kita ciptakanlah yang ngajarin mereka kalau jadi diri sendiri itu nggak aman. Nah, ini pertanyaan terakhir yang mungkin paling penting buat kita renungkan sebagai orang tua. Coba deh lihat ke dalam rumah kita, lihat interaksi kita sehari-hari. Rumah yang kita bangun ini, apakah jadi tempat di mana anak berani untuk jujur, atau justru tempat di mana mereka jadi takut untuk bicara? Jawabannya ada di tangan kita.